Putusan nomor 40 garis miring PUU garis datar 24 Romawi garis miring 2026. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara atau pemohon 1, Zakhwan Fadil Putra Kusuma atau pemohon 2, Muhammad Jundi Fatih Rizki atau pemohon 3, Riksa Anung Andita Putra atau pemohon 4, Saed atau pemohon 5, dan Indra Kusuma atau pemohon 6. Memberi kuasa kepada A. Fahrul Rozi dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo, kedudukan hukum pemohon. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Pokok permohonan, paragraf 3.7 sampai dengan 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan, bukti-bukti serta keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh para pemohon, keterangan DPR serta keterangan ahli yang diajukan DPR, keterangan presiden serta keterangan ahli dan saksi yang diajukan presiden, keterangan para pihak terkait dan bukti yang diajukan, kesimpulan para pemohon, kesimpulan presiden, kesimpulan pihak terkait, dan keterangan amicus curiae, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh mahkamah, apakah norma pasal 22 ayat 3 UU 17 tahun 2025 menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan amanat konstitusi berkaitan dengan ketentuan alokasi anggaran penyelenggaraan pendidikan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa norma pasal 22 ayat 3 UU 17 tahun 2025 dimohonkan pengujian merupakan bagian dari norma undang-undang yang menetapkan susunan dan ketentuan dalam APBN tahun 2026. Dalam hal ini, norma pasal 22 UU 17 tahun 2025 secara umum merupakan norma dalam Undang-Undang APBN 2026 yang mengatur mengenai anggaran pendidikan dalam anggaran belanja negara. Selain menetapkan besaran anggaran pendidikan, norma pasal akuo juga menyatakan mengenai besaran presentasi anggaran pendidikan, yaitu sebesar 20% dari total anggaran belanja negara. Selanjutnya, pasal 22 ayat 3 UU akuo menyebutkan pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan sebagai bagian dari pos yang dibiayai oleh anggaran pendidikan dimaksud. Sementara itu, pengaturan mengenai investasi dan pengelolaan dana abadi terdapat pada pasal 22 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Akuo. Apabila disandingkan dengan undang-undang yang mengatur mengenai APBN tahun sebelumnya, yaitu UU 62 tahun 2024, maka terdapat kesamaan di antara kedua undang-undang tersebut dalam mengatur struktur anggaran pendidikan, yaitu pasal 22 UU 17 tahun 2025 dengan pasal 22 UU 62 tahun 2024, yakni terdiri atas pengaturan mengenai penetapan besaran anggaran pendidikan, perhitungan presentasi anggaran pendidikan, penyebutan operasional penyelenggaraan pendidikan, investasi pos pendidikan, dan pengelolaan dana abadi. Selain itu, sebagaimana Undang-Undang 17 tahun 2025, penjelasan pasal 22 ayat 2 UU 62 tahun 2024 juga menyatakan bahwa pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik umum maupun keagamaan. Oleh karena itu, pencantuman program makan bergizi pada bagian penjelasan yang merupakan salah satu operasional penyelenggaraan pendidikan telah dimuat juga pada APBN 2025. Dalam praktiknya,
Penjelasan pasal 22 ayat 3 UU 62 tahun 2024 menjadi dasar pelaksanaan program makan bergizi yang menggunakan alokasi anggaran pendidikan sejak penetapan APBN 2025. Selanjutnya program makan bergizi sebagaimana dicantumkan pada penjelasan atas norma pasal 22 ayat 3 UU 17 tahun 2025 yang sebelumnya terdapat pada penjelasan pasal 22 ayat 3 UU 62 tahun 2024 merupakan salah satu program penjabaran visi, misi, dan program pasangan presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum tahun 2024 yang disusun berdasarkan RPJPN dan dituangkan dalam RPJMN. Khusus terkait program makan bergizi, diatur lebih lanjut dalam Perpres 115 tahun 2025 yang antara lain mengatur bahwa program makan bergizi gratis adalah program prioritas nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis yang tepat sasaran dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan status gizi kepada kelompok sasaran. Oleh karenanya sejak ditetapkannya peraturan Presiden Akuo, program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan sebagaimana disebut dalam penjelasan pasal 22 ayat 3 UU 62 tahun 2024 direalisasikan dalam bentuk program makan bergizi gratis atau MBG dengan mendasarkan pada Perpres 115 tahun 2025 tersebut sebagai pengaturan mengenai mekanisme dan tata kelolanya. Berkenaan dengan hal ini perlu ditegaskan bahwa permohonan yang diajukan oleh para pemohon Akuo pada dasarnya tidak mempersoalkan keberadaan program pemerintah mengenai penyediaan makan bergizi gratis, baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan, melainkan terhadap alokasi anggaran penempatan program MBG tersebut yang menggunakan pos anggaran pendidikan. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan pula bahwa program pemberian makan bergizi tanpa dipungut biaya kepada anggota masyarakat yang menjadi sasaran juga merupakan salah satu amanat konstitusi. Pasal 28H ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menegaskan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah satu hak konstitusional warga negara. Sementara itu pasal 34 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 menegaskan tanggung jawab negara dalam jaminan sosial dan tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, konstitusi mengakui hak kesehatan sebagai salah satu hak konstitusional warga negara dan merupakan kewajiban negara untuk melakukan intervensi dalam bentuk pelaksanaan program pemerintah demi memenuhi hak tersebut. Dalam kerangka hukum internasional, kebutuhan akan gizi berkaitan erat dengan hak asasi manusia yang diatur dalam International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights yang telah disahkan melalui UU 11 tahun 2025. Ulangi, UU 11 tahun 2005. Dalam konvenan tersebut dinyatakan bahwa salah satu hak asasi manusia yang termasuk ke dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah hak setiap orang akan suatu standar penghidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, dan perumahan yang cukup, dan perbaikan kondisi penghidupan yang terus-menerus, dan bahwa negara-negara peserta penyajian yang mengakui hak hakiki setiap orang untuk bebas dari kelaparan akan mengambil tindakan secara perorangan dan melalui kerjasama internasional, termasuk program khusus yang diperlukan dalam bentuk memperbaiki metode produksi, konservasi, dan distribusi makanan, dan memanfaatkan sepenuhnya pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan dengan menyebarkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip ilmu gizi dan dengan mengembangkan atau memperbarui sistem agraria sedemikian rupa sehingga mencapai pembangunan yang pemanfaatan sumber daya alam yang paling efisien. Selanjutnya, program MBG ditetapkan sebagai program prioritas nasional yang tercantum dalam lampiran 1 Perpres 12 tahun 2025 yang merupakan langkah konkret untuk mencapai sasaran jangka menengah dalam hal penurunan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan. Oleh karena itu, program MBG telah dinyatakan sebagai program prioritas nasional, merupakan salah satu program khusus
yang ditujukan untuk melaksanakan kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak yang dijamin oleh konstitusi yang berlandaskan pada hak hakiki setiap warga negara atas makanan dan kebutuhan gizi, sebagaimana pula diakui dalam hukum internasional sebagai hak asasi manusia yang bersifat universal. Dalam hal ini, Mahkamah secara prinsip memahami urgensi program MBG dan korelasinya dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara yang harus diupayakan pemenuhannya dan pemerataannya secara bertahap. Oleh karena itu, program MBG dalam tujuannya untuk melaksanakan kewajiban negara tersebut adalah konstitusional dan harus didukung oleh anggaran yang memadai dan proporsional yang ditetapkan secara tegas dan bersifat khusus dalam APBN /APBD. Bahwa selanjutnya, sebagaimana telah Mahkamah uraikan di atas, program MBG sejak penetapan APBN tahun anggaran 2025 telah ditempatkan sebagai salah satu operasional penyelenggaraan pendidikan melalui penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 62 2024 yang kemudian dimunculkan kembali dalam penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 2025 dalam menjelaskan operasional penyelenggaraan pendidikan untuk APBN tahun 2026. Berkenaan dengan hal ini, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada tahun anggaran 2026 telah dialokasikan anggaran pendidikan sebesar 769,1 triliun yang mencapai sekurang-kurangnya 20% dari APBN 2026. Dari jumlah tersebut dialokasikan 223,6 triliun untuk program MBG bagi penerima manfaat untuk siswa sekolah atau madrasah. Adapun rincian anggaran belanja dalam APBN 2026 dituangkan dalam Perpres 118 2025. Sementara itu, terkait pelaksanaan penyediaan dan penyaluran MBG tahun 2026 tercantum dalam Undang-Undang APBN 2026 dan lampiran 3 Perpres 118 2025 yang terbagi atas penyediaan dan penyaluran MBG untuk anak sekolah di seluruh Indonesia yang menggunakan anggaran pendidikan dan penyediaan dan penyaluran MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di seluruh Indonesia yang menggunakan anggaran kesehatan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, terdapat fakta hukum bahwa penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 2025 telah dijadikan dasar hukum pemerintah untuk menempatkan program MBG sebagai program makan bergizi ke dalam alokasi anggaran pendidikan, sehingga penyelenggaraan program dimaksud menggunakan alokasi anggaran pendidikan tahun anggaran 2026. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana telah Mahkamah uraikan di atas, khususnya berkenaan dengan konstitusionalitas penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, dalam menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, negara harus berpedoman pada semangat yang diamanatkan pasal 31 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Hal ini termasuk dalam menyusun anggaran dalam bentuk APBN setiap tahunnya dan menentukan hal-hal atau komponen apa saja yang seharusnya menjadi prioritas dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Pasal 31 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lalu pasal 31 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 memerintahkan negara untuk membuat undang-undang yang mengatur sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Serta dalam pasal 31 ayat 4 UUD NRI tahun 1945 yang memerintahkan agar negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Selain itu, dalam pasal 31 ayat 5 UUD NRI tahun 1945 terkandung pula kewajiban pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, keseluruhan amanat konstitusi ini harus terwujud secara optimal dalam penyelenggaraan pendidikan nasional oleh pemerintah, termasuk optimalisasi anggaran pendidikan dalam rancangan APBN setiap tahun.
Berkaitan dengan hal tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN adalah suatu keniscayaan untuk mewujudkan kewajiban negara dalam memenuhi amanat konstitusi di atas. Di antaranya, mewujudkan kewajiban konstitusional pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar yang menjadi prioritas sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, anggaran pendidikan yang telah ditetapkan persentasenya sudah semestinya diprioritaskan untuk penyelenggaraan operasional komponen utama pendidikan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini, penegasan dimaksud penting dilakukan karena apapun keterbatasan yang dialami negara dalam menetapkan APBN, anggaran operasional pendidikan dan anggaran nasional pendidikan untuk tujuan yang bersifat fundamental sebagaimana dipertimbangkan di atas seharusnya tidak boleh terdampak atau dikurangi. Oleh karena itu, negara harus tegas dan konsisten dalam menentukan komponen utama apa saja yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Sebab pemanfaatan anggaran yang telah diprioritaskan untuk operasional penyelenggaraan pendidikan untuk program lain di luar komponen utama tersebut berpotensi menciptakan pelanggaran terhadap amanat konstitusi. Khususnya pasal 31 ayat 4 UUD NRI tahun 1945. Lebih dari itu, pengalihan anggaran seperti itu dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban negara sebagaimana diperintahkan dalam pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Dengan demikian, esensi dari prinsip konstitusi terhadap penyelenggaraan pendidikan dalam penerapan harus dapat terpenuhi, yaitu satu, negara harus terlebih dahulu memastikan bahwa seluruh warga negara tidak terhalangi haknya untuk mendapatkan pendidikan. Dua, seluruh warga negara telah dapat memenuhi kewajiban serta haknya dalam mendapatkan pendidikan dasar dengan sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah. Hal lain yang tidak kalah penting untuk ditegaskan adalah keberhasilan pencapaian tujuan ini dalam praktiknya sangat dipengaruhi unsur-unsur yang melekat atau harus ada dalam penyelenggaraan pendidikan seperti tersedianya lembaga penyelenggara pendidikan yang memadai dan dapat diakses warga negara selaku peserta didik, tenaga pendidik yang kompeten dan profesional, serta sistem kurikulum yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Unsur-unsur ini berkelindan langsung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang baik serta merata, kesejahteraan tenaga pendidik, tersedianya akses inklusif peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan yang optimal dan merata. Berkenaan dengan hal tersebut, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PP 48/2008 sebagaimana diubah dengan PP 18/2022, pemerintah telah menguraikan mengenai apa saja yang termasuk biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan yaitu dan seterusnya diucapkan. Oleh karena itu, biaya operasional penyelenggaraan pendidikan telah diproyeksikan pemerintah sebagai hal-hal yang berkaitan erat dengan biaya personalia satuan pendidikan dan penyelenggaraan dan atau pengelolaan yang umumnya berupa gaji, tunjangan, dan hal-hal lain yang mendukung kemaslahatan personalia penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, meskipun berkenaan dengan ketentuan mengenai operasional penyelenggaraan pendidikan dalam norma pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17/2025 dapat dibenarkan dalam menegaskan alokasi penggunaan anggaran pendidikan yang telah ditetapkan dalam APBN, namun setelah dicermati secara saksama, penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17/2025 yang kemudian menyatakan program makan bergizi sebagai salah satu program yang termasuk dalam operasional penyelenggaraan pendidikan menyebabkan terjadinya perluasan dari cakupan makna norma pasal Aqua. Sebab penjelasan seharusnya menjadi sarana untuk memperjelas maksud norma atau lingkup ketentuan dalam batang tubuh. Oleh karena itu, dalam konteks ini hal-hal yang menjadi adresat utama dari norma pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17/2025 dalam frasa operasional penyelenggaraan pendidikan dimaknai sebagai hal-hal yang berkaitan langsung dengan komponen utama penyelenggaraan pendidikan atau komponen yang berfungsi menjalankan penyelenggaraan pendidikan tersebut sesuai kaidah yang telah ditentukan, di mana tidak adanya komponen tersebut, maka penyelenggaraan pendidikan tidak dapat berjalan optimal atau tidak operasional secara berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut, dicantumkannya program makan bergizi sebagai salah satu operasional
penyelenggaraan pendidikan dalam penjelasan norma pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 2025 selain tidak sesuai dengan pemaknaan operasional penyelenggaraan pendidikan juga menyebabkan ketidakseimbangan proporsionalitas anggaran pendidikan. Dalam hal ini, program MBG yang menggunakan anggaran pendidikan merupakan program prioritas negara yang membutuhkan anggaran yang besar. Padahal, dalam anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% tersebut termasuk anggaran untuk membiayai pendidikan dasar yang merupakan kewajiban konstitusional, konstitusionalitas mandatori pemerintah yang hingga saat ini belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dengan adanya sasaran program yang meluas dan mengutamakan pemerataan dan pemenuhan hak atas gizi kepada seluruh sasaran, program menciptakan ketimpangan yang disebabkan terganggunya proporsionalitas anggaran pendidikan yang mengakibatkan sebagian anggaran pendidikan digunakan untuk penyelenggaraan program MBG dimaksud. Dalam hal ini, penegasan Mahkamah Ako sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa apabila disimulasikan anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan program MBG dikeluarkan dari pos anggaran pendidikan, maka persentase keseluruhan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN menjadi tidak tercapai angka sekurang-kurangnya 20% dimaksud. Hal demikian terjadi dalam APBN tahun 2026, di mana anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% baru tercapai setelah anggaran MBG dimasukkan menjadi komponen anggaran pendidikan. Artinya, sekiranya anggaran MBG dikeluarkan, maka anggaran pendidikan untuk operasional penyelenggaraan pendidikan menjadi tidak mencapai 20%. Berkenaan dengan hal tersebut, mengingat luasnya cakupan yang menjadi target program MBG, termasuk di dalamnya penetapan dan penerapan standar mutu layanan penyediaan dan pembagian makanan bergizi, sudah semestinya pembiayaan program dimaksud ditentukan secara tersendiri atau secara khusus di luar anggaran pendidikan yang telah diprioritaskan untuk operasional penyelenggaraan pendidikan. Di samping penegasan sebagaimana diuraikan di atas, mengingat pula begitu pentingnya tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, maka tidak setiap program yang menyasar peserta didik, tenaga pendidik, atau institusi pendidikan dapat ditarik masuk ke dalam kategori operasional penyelenggaraan pendidikan. Terlebih apabila substansinya tidak berkaitan dengan fungsi pendidikan itu sendiri. Adanya perluasan mana ini terjadi sebagai implikasi dari penyebutan program makan bergizi dalam penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 2025. Oleh karena itu menurut Mahkamah, penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 2025 telah menciptakan ketidakpastian hukum dan telah menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban negara dalam memenuhi prioritas anggaran pendidikan sebagaimana diperintahkan oleh konstitusi, khususnya pasal 31 ayat 4 UUD RI tahun 1945. Dalam hal ini, intervensi negara dengan membebankan anggaran MBG kepada anggaran pendidikan sesungguhnya secara tidak langsung merupakan cara agar anggaran pendidikan dapat dicapai angka sekurang-kurangnya 20%, sebagaimana amanat pasal 31 ayat 4 UUD RI tahun 1945. Cara demikian justru berpotensi menghambat upaya negara dalam menyelesaikan sejumlah permasalahan yang masif di berbagai sektor pendidikan. Misalnya terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan pemenuhan gaji atau tunjangan guru yang merupakan unsur penting dalam operasional penyelenggaraan pendidikan. Berkenaan dengan hal tersebut dikarenakan adanya perluasan makna sebagai implikasi dari penyebutan program makan bergizi dalam penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 2025, maka menurut Mahkamah, penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 2025 telah menciptakan ketidakpastian hukum yang adil dan telah menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban negara dalam memenuhi prioritas anggaran sebagaimana diperintah oleh konstitusi, khususnya dalam pasal 28D ayat 1 dan pasal 31 ayat 4 UUD RI tahun 1945. Sementara itu, berkaitan dengan frasa operasional penyelenggaraan pendidikan dalam norma pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 2025
menurut Mahkamah tidak menimbulkan persoalan konstitusionalitas norma karena dalam norma pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 2025 istilah operasional penyelenggaraan pendidikan dapat dimaknai unsur-unsur atau komponen utama yang berkaitan langsung dengan operasional penyelenggaraan pendidikan, di mana tanpa komponen tersebut, maka penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan. Bahwa meskipun Mahkamah menegaskan program makan bergizi yang dilaksanakan dalam lingkungan pendidikan bukan merupakan komponen utama dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksudkan dalam norma pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 2025, tidak dapat dinafikan program MBG memiliki fungsi yang penting dalam upaya negara memenuhi kebutuhan warga negara atas gizi dan kesehatan. Berkenaan dengan hal tersebut, tujuan program MBG yang disebut sebagai solusi nyata terhadap persoalan stunting atau permasalahan kesehatan lainnya akibat ketidakmerataan pemenuhan gizi warga negara merupakan tujuan yang sifatnya luas, sehingga menurut Mahkamah harus ditempatkan sebagai satu alokasi anggaran tersendiri dalam APBN daripada hanya menempatkannya sebagai perluasan definisi pengertian operasional penyelenggaraan pendidikan seperti yang termaktub dalam penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 2025. Bagaimanapun dalam batas penalaran yang wajar, pilihan menempatkan anggaran MBG dalam anggaran pendidikan yang memperluas pengertian operasional penyelenggaraan pendidikan akan menggerus anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% sebagai mandatory spending yang diamanatkan dalam pasal 31 ayat 4 UDN RI tahun 1945. Oleh karena itu, program tersebut tidak tepat disematkan sebagai salah satu penjelasan operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana sebelumnya telah dipertimbangkan Mahkamah. Terlebih juga jika ditempatkan dalam konteks hukum perundang-undangan, perluasan definisi dalam penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 2025 merupakan bentuk nyata merumuskan makna baru melalui bagian penjelasan yang justru melampaui batasan yang diperbolehkan atas isi penjelasan suatu norma yang termuat dalam batang tubuh pasal. Bahkan upaya menyematkan program MBG sebagai penjelasan operasional penyelenggaraan pendidikan dapat dimaknai sebagai rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap batang tubuh. Secara prinsip, dalam peraturan perundang-undangan, kedudukan penjelasan pasal hanya berfungsi untuk menerangkan atau memperjelas norma yang sudah dirumuskan dalam batang tubuh, bukan untuk menambah, mengubah, apalagi memperluas substansi pengaturan. Penegasan ihwal pembatasan tersebut diatur dalam ketentuan teknis pada lampiran 2 Undang-Undang 12 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang 13 2022 yang mengatur tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya secara eksplisit melarang penjelasan untuk memperluas, menambah atau mengubah makna norma dalam batang tubuh. Oleh karena itu, materi penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 2025 telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena telah menciptakan norma baru dan tidak sejalan dengan norma pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 2025 sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UDN RI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat khususnya terhadap pasal 28D ayat 1 dan pasal 31 ayat 4 UDN RI tahun 1945. Bahwa selanjutnya, meskipun Mahkamah telah menyatakan penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 2025 telah menciptakan ketidakpastian hukum, namun Mahkamah juga menegaskan bahwa program pembagian makan bergizi dalam bentuk program MBG secara substansi adalah konstitusional sebagai wujud program prioritas pemerintah hasil pemilihan umum tahun 2024. Oleh karena itu, anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN. Namun demikian, hal tersebut tidak serta-merta dibiarkan berimplikasi pada hilangnya dasar hukum keberlakuan alokasi anggaran program MBG dalam APBN 2026 yang telah diatur dalam Undang-Undang 17 2025.
Mahkamah memahami apabila anggaran yang dialokasikan untuk MBG dikeluarkan dari anggaran pendidikan yang telah ditentukan dalam APBN 2026, implikasinya adalah tidak terpenuhinya batas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN 2026. Hal demikian justru menyebabkan APBN 2026 menjadi bertentangan dengan pasal 31 ayat 4 UUD NRI 1945. Sebaliknya, jika anggaran pendidikan yang telah dialokasikan untuk penyelenggaraan program MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan, mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendidikan yang tidak dialokasikan kepada program MBG karena harus memenuhi mandatory spending anggaran pendidikan sebelum tahun 2026 berakhir. Sementara itu, dalam waktu yang sama, pemerintah juga harus mencari alokasi anggaran lain di luar anggaran pendidikan yang dapat mendukung operasional penyelenggaraan program MBG. Dalam hal ini, Mahkamah perlu mempertimbangkan kepentingan negara serta dampak yang ditimbulkan dan berbagai persoalan hukum yang potensial menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak konstitusional. Oleh karena itu, APBN 2026 harus tetap dinyatakan konstitusional, meskipun penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 2025 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang materi tersebut tidak lagi dipergunakan untuk APBN tahun-tahun berikutnya. Berkenaan dengan pertimbangan hukum di atas disebabkan Undang-Undang APBN memiliki karakteristik berlaku satu kali dalam periode tertentu atau en malah dan keberadaannya akan digantikan Undang-Undang APBN tahun anggaran berikutnya. Sehingga menurut Mahkamah pertimbangan hukum tersebut tetap berlaku untuk APBN yang ditetapkan untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu program MBG atau penamaan lainnya berupa program pembagian makanan bergizi dalam lingkup anggaran pendidikan harus dikeluarkan atau dipisahkan dari definisi operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN. Pemisahan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi dan memastikan terpenuhnya amanat konstitusi atau prioritas anggaran pendidikan, namun juga memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan berkepastian hukum terhadap penyelenggaraan MBG sebagai program prioritas pemerintah hasil pemilihan umum tahun 2024. Khususnya berkaitan dengan penentuan alokasi anggaran tersendiri atau terpisah yang dibutuhkan agar program dimaksud dapat berjalan optimal dan tepat pada tujuan dan sasaran. Dalam upaya melaksanakan sesegera mungkin amanat konstitusi sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat 4 UUD NRI 1945 terkait operasional penyelenggaraan pendidikan dan menghindari pertentangan dengan konstitusi, pembentuk undang-undang harus memisahkan alokasi anggaran program MBG dari anggaran pendidikan pada APBN tahun-tahun selanjutnya. Artinya pada APBN tahun-tahun selanjutnya alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% APBN dan 20% APBD tidak lagi memasukkan program MBG di dalamnya. Dalam hal ini dengan menggunakan substansi mengenai pendadaan pendidikan sebagaimana telah diuraikan pada subparagraf 3.17.2 di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% dimaksudkan untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan yang antara lain, yaitu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Pembiayaan atas komponen utama tersebut tidak termasuk pembiayaan untuk program MBG. Berkenaan dengan hal tersebut telah ternyata penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 2025 yang menyatakan bahwa pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan telah menimbulkan perluasan makna frase operasional penyelenggaraan pendidikan dalam norma pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 2025 sehingga berdampak pada tidak terpenuhnya prinsip mandatory spending dan soal mandatory sebagaimana pasal 31 ayat 2 dan ayat 4 UUD NRI 1945 dan oleh karenanya menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu untuk menjaga kepatuhan terhadap amanat pasal 31 ayat 4 Undang-Undang UUD NRI tahun 1945 dan melaksanakan kewajiban negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara atas pendidikan, maka penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 2025 yang substansinya mengatur pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan harus dinyatakan konstitusional secara bersyarat, yaitu tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam penetapan APBN tahun anggaran setelah APBN tahun 2026. Ihwal ini pembentuk undang-undang harus melakukan penyesuaian APBN sehingga program MBG harus dipisah dan tidak lagi berada dalam alokasi anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan dalam penetapan APBN. Dengan mempertimbangkan kebutuhan waktu yang diperlukan pembentuk undang-undang dalam memperhitungkan
Badan menyusun struktur dan kebutuhan APBN dalam penyelenggaraan negara, pemisahan anggaran pendidikan dan anggaran program MBG dimaksud paling lambat dilakukan dalam anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2028 atau paling lama 2 tahun sejak putusan aku diucapkan, sebagaimana dimaktubkan dalam amar putusan aku. Dalam hal ini apabila terhadap APBN 2027 yang sedang dalam proses penyusunan, anggaran program MBG masih tetap akan menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak mengurangi alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi komponen utama pendidikan di luar anggaran program MBG. Kemungkinan untuk tahun 2027 dimaksud tidak dapat dilepaskan dari kondisi faktual bahwa proses penyusunan Undang-Undang APBN tahun 2027 dengan segala asumsi kebutuhan anggaran tahun 2027 yang telah dipersiapkan dan dibahas sejak awal tahun 2026 guna memenuhi kebutuhan anggaran penyelenggaraan negara tahun 2027. Artinya untuk menyegerakan pemenuhan amanat ketentuan pasal 31 ayat 4 UUD NRI 1945, apabila pemerintah dapat menyesuaikan struktur APBN tahun 2027 yang telah dan sedang dipersiapkan sejak awal tahun 2026 dengan substansi putusan aku, akan menjadi lebih baik apabila anggaran program MBG dipisah dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan sejak APBN tahun 2027. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil para pemohon yang persoalkan konsistensi penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 2025 adalah dalil yang berdasar sehingga harus dinyatakan berdasar menurut hukum. Namun oleh karena putusan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan para pemohon, maka permohonan para pemohon berdasar menurut hukum untuk sebagian. Paragraf 3.18 dan 3.19 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025, Nomor 179, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan memiliki kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang dimaknai hanya berlaku untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026, sehingga untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2028 atau paling lama 2 tahun sejak putusan aku diucapkan. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi. Nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin tanggal 20 bulan Juli tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 bulan Juli tahun 2026 selesai diucapkan pukul 14:48 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Eri Satria Pamukas, Francisca dan Ramadiani Putri Nilasari sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili serta pihak terkait Yayasan Edukasi Riset Cendikia dan atau kuasanya, pihak terkait Sujimin dan kawan-kawan dan atau kuasanya, dan pihak terkait Hesti Amirwulan dan kawan-kawan dan atau kuasanya. Dilanjut pengucapan nomor 52.